Hai sahabat pencinta film, kembali lagi bersama saya Sano Film. Kembali saya bawakan cerita film mantap-mantap dan enak-enak untuk ditonton. Kali ini mengisahkan nasib seorang perempuan yang sering diperlakukan sangat jahat oleh bosnya ketika dia menjadi seorang pembantu. Bahkan dia mengalami pelecehan seksual oleh bosnya dan sangat keji sehingga dia menjadi seorang wanita penghibur. Berapa tahun kemudian, ketika dia tidur, dia terus membayangkan kejahatan yang dilakukan oleh bosnya dan selalu datang dalam mimpi, membuatnya tidak nyaman. Wanita ini kebesokan harinya, dia bekerja di tempat hiburan malam. Lalu seorang laki-laki datang kepadanya membawa sebuah bunga yang menandakan ada laki-laki hidung belang yang memesan jasanya. Sehingga wanita ini pun langsung saja beranjak untuk menemui tamunya. Lalu mereka berjalan menuju kamar dan juga sedikit bercanda gurau supaya keadaan semakin baik dan mereka akrab sehingga pelayanannya pun semakin enak dan juga nyaman bagi laki-laki yang merupakan tamunya itu. Mereka pun langsung meranjak ke dalam kamar. Setelah menyelesaikan melayani, dia pun kembali ke ruangan di mana mereka tempat untuk berdandan sebelum melayani tamu-tamu mereka. Di sini dia ada seorang teman yang sangat cantik. Dan mereka dua ini saling iri-irian karena yang satu ini cantik dan juga mengalami kecantikan dan banyak tamu yang ingin memilih dia. Lalu singkat cerita mereka berdua bertengkar di situ. Lalu temannya ini suka memamerkan kekayaannya dan juga kalung-kalung indah yang dimilikinya. Bahkan wanita yang satu ini sangat sombong. Ketika diberi makan oleh pelayan di sini, wanita ini menerimanya. Tetapi setelah itu dengan jawaban yang sangat kasar. Akhirnya ketika temannya itu membawakan makanan kepadanya, si perempuan yang satu ini pun mengeceknya. Dan ketika dia melihat tidak enak, dia pun langsung marah kepada pelayan. Pelayan itu pun sangat rendah hati menjawabnya. Melihat kejadian itu, membuat temannya sangat jengkel dan juga sangat marah kepadanya. Sehingga dia pun mengatur satu rencana yang sangat jahat, yaitu dia mengambil lotion miliknya untuk memasukkan racun ke dalamnya. Singkat cerita si perempuan ini ketika mengambilnya, dia pun sudah mengatur rencana yang sangat jahat dalam hatinya. Dia membawa lotion ini dan juga membawa obat-obat yang merusak tubuh dan bahkan bisa mematikan. Lalu dihancurkannya dengan menggunakan sepatunya yang berhak tinggi. Menghancurkan obat-obat yang sangat jahat ini lalu menjadi tepung. Setelah lama dia hancurkan, lalu masukkan ke dalam lotion milik temannya itu. Tanpa sepengetahuan temannya. Inilah kejahatan yang dilakukan oleh perempuan yang satu ini karena dibelakangi oleh iri hati yang sangat dalam. Setelah menyelesaikan meracikan ramuan itu dan juga obat itu, lalu dia pun kembali ke dalam. Teman yang cantik ini pun tidak tahu. Lalu setelah itu laki-laki ini datang membawa karangan bunga yang menandakan bahwa dia ada yang pesan. Setelah ada yang pesan tamunya datang, dia pun mempamerkan diri kepada temannya. Tetapi temannya ini menunggu waktu di mana kawannya itu bisa terluka dan hancur. Setelah selesai itu, dia pun langsung membawa tamunya ke dalam dan juga mengajaknya berbicara. Sehingga tamunya itu sangat nyaman dengannya. Memang di tempat hiburan malam ini perempuan inilah yang mendapat tamu paling banyak. Karena di samping dia sangat cantik dan juga pelayanannya sangat oke. Lihat saja apa yang dilakukannya kepada tamunya ini. Sebelum melakukan adegan yang enak-enak, dia pun membawa tamunya ke dalam kamar mandi dan mengajak tamunya untuk mandi bersama. Sehingga perempuan ini sangat disukai oleh tamu-tamu yang datang karena pemberian dirinya yang totalitas dan juga sangat nyaman bagi tamu-tamunya. Bahkan tamu-tamu melihatnya bahwa setiap kali mereka datang, mereka bisa menganggap wanita ini menjadi istri untuk sementara. Sehingga dari hal itu yang membuat dia sangat laku. Setelah dia melayani tamu ini, dia memakai lotion, tubuhnya pun menjadi gatal-gatal dan akhirnya dia menjerit kesakitan. Lalu mendengar teriakan dari sang perempuan yang satu ini. Di dalam kamar mandi, tiba-tiba tamunya datang melihat apa yang terjadi. Karena melihat kejadian itu, tamunya pun ketakutan, langsung melarikan diri, takut dituduh bahwa dia yang meracuninya. Akhirnya perempuan ini menjerit di sini. Konon ceritanya dia langsung mati setempat karena racunnya itu masuk ke dalam tubuhnya. Di sisi lain wanita yang meracuninya ini
malah bersenang-senang dan juga senang kalau temannya itu bisa mati karena iri hati. Setelah itu dia pun mendapat juga tamu baru, kedatangan serangkai bunga yang menunjukkan bahwa ada tamu yang memesannya. Lalu wanita ini pun tidak menunggu lama, setelah menandakan dirinya, dia pun langsung melayani tamunya itu. Nah, ketika dia masuk ke dalam lift yang ada di ruangan itu, dia tidak memperhatikan kalau di depan lift itu ada jejak kaki yang berlumur darah, yang merupakan jejak kaki temannya itu. Tetapi tidak mempedulikan itu, dia pun langsung saja melayani tamunya. Setelah mereka diajak makan oleh tamunya itu dan mengobrol beberapa waktu, langsung saja sang tamu menunjukkan kepadanya untuk langsung masuk ke dalam kamar. Dan perempuannya ini pun mengikuti apa yang semua diminta oleh tamu, sehingga dia pun melayani tamunya malam itu. Besokan harinya ketika dia kembali ke apartemennya, dia pun baru saja bangun tidur. Perempuan ini merasa sangat senang karena sekarang tidak ada saingannya di tempat hiburan malam itu. Dia pun melihat sekeliling rumahnya pemandangan yang sangat indah. Lalu ketika dia menandangkan diri, tiba-tiba di dalam kaca yang ada di kamarnya itu datang juga bayangan yang menunjukkan ada setan di dalam situ. Lalu wanita ini pun menjerit ketakutan dan takut karena ada setan. Setelah itu dia pun berteriak, tetapi tidak ada yang bisa menolongnya. Bahkan pintu kamarnya pun tidak bisa lagi terbuka dan kuncinya pun tidak ada di sana, yang membuat wanita ini menjerit ketakutan. Dan juga setan ini datang mendekatinya. Ketika dia ingin lari, pintu kamarnya pun tidak bisa terbuka. Setan yang datang ini, hantu pocong ini pun mendekatinya dan ingin memerabatnya. Tiba-tiba langsung saja dia mendapati parfum dan menyemprot ke setan itu, sehingga setan itu pun langsung meninggalkannya. Wanita ini pun semakin merasa ketakutan. Ternyata setan yang datang merupakan roh dari temannya yang sudah dia bunuh. Lalu dia pun menelpon temannya. Ternyata di dalam HP juga yang menjawab adalah perempuan yang juga berupa setan. Sehingga dia pun semakin ketakutan. Ketika dia berhasil membuka pintu itu dan melarikan diri, dia mengambil untuk melarikan diri menggunakan lift. Beberapa waktu kemudian dia menunggu lift itu datang, tetapi sangat lama. Dan dia mencoba untuk memencetnya kembali. Ketika lift itu terbuka, di dalam lift itu juga ada setan yang datang menghampirinya. Lalu wanita ini pun mencoba untuk melarikan diri menggunakan tangga darurat. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia masuk ke dalam tangga, di tangga itu juga setan ada di sana, yang membuat perempuan ini juga menjadi ketakutan dan tidak bisa lagi mencari tempat untuk berlari. Untungnya pada kejadian itu, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang hendak datang menolongnya. Lalu dia pun merasa nyaman di situ. Ternyata temannya ini datang untuk mengunjunginya. Akhirnya si laki-laki ini pun mengajaknya untuk melarikan diri ke apartemen dia. Mereka pun pergi ke apartemennya. Ketika sampai di dalam kamar, malah setan itu datang juga ke tempat itu, yang membuat perempuan ini semakin takut. Bahkan teman laki-lakinya ini masuk ke dalam kamar mandi. Ketika dia membuka pintu, pintunya pun terkunci dan tidak bisa dibuka. Wanita ini juga ingin melarikan diri ke dalam kamar mandi ke teman laki-lakinya, tetapi sama-sama mereka tidak bisa membuka pintu. Tiba-tiba setan itu datang mendekatinya, dan mereka di situ pun berkelahi satu sama lain. Bahkan setan itu menamparnya beberapa kali, sehingga dia pun tidak berdaya. Akhirnya wanita ini teriak, dan teman laki-lakinya itu pun bisa membuka pintu. Tetapi setan itu tiba-tiba menghilang. Laki-laki ini tidak percaya kepada wanita ini yang mengatakan ada setan di situ. Lalu keesokan harinya ketika dia kembali bekerja, teman-teman bekerjanya menceritakan tentang kematian salah satu rekan kerja mereka. Tetapi wanita ini berpura-pura cuek bahwa seakan-akan tidak terjadi. Tapi dia pun membayangkan sudah kejahatan yang sudah dilakukannya karena mendengar cerita temannya. Setelah itu tiba-tiba datang lagi laki-laki ini membawa karangan bunga yang menunjukkan bahwa ada tamu lagi yang memesan dirinya. Lalu dia pun mengajak. Ternyata tamu yang memesannya ini adalah tamu yang sebelumnya memesan temannya yang sudah mati itu. Dan mereka kembali masuk ke dalam kamar yang sama.
di mana kamar yang temannya itu mengalami kematian. Akhirnya setelah ngobrol beberapa menit, si tamu laki-laki ini ingin meminta supaya dia juga melayani seperti temannya sebelumnya. Tetapi anehnya, ketika dia berada di dalam kamar mandi, dia melihat kepala temannya yang berlumuran darah ada di sana, yang membuat dia menjerit ketakutan dan ingin melarikan diri dari dalam situ. Tamunya pun datang mendekatinya, lalu memeluknya dan menunjukkan dia bahwa dia melihat setan di sana. Tetapi tamunya ini tidak melihat apa-apa, yang membuat tamunya ini kebingungan, karena tidak melihat siapapun di sana. Hanya perempuan ini yang bisa melihat setan itu datang. Lalu karena kejadian itu, si tamunya ini pun tidak ingin melanjutkan untuk melakukan adegan bercocok tanam karena kejadian itu. Bahkan dia memeluk perempuan yang satu ini. Setelah itu kejadian itu, karena terasa aneh mereka pun keluar dari sana. Wanita ini pun menjadi ketakutan harus memanggil bosnya. Bosnya pun lalu meminta maaf kepada tamunya ini karena sudah mengecewakan, dan juga bosnya merasa bahwa perempuan itu berbohong. Lalu setelah kejadian itu, sang bos pun ingin membawa perempuan ini. Ketika perempuan ini kembali ke ruangan untuk berdandan, tiba-tiba setan itu kembali datang kepadanya dan dia pun menjerit. Dan dia pun memanggil bosnya untuk melihat setan itu. Tetapi bosnya ini tidak percaya karena tidak pernah melihat. Perempuan ini pun menjelaskan kepada bosnya bahwa setan itu memang datang di situ. Tetapi sang bos pun tidak pernah yakin karena dia tidak pernah melihat sendiri. Dan perempuan ini terus dihinggapi rasa ketakutan. Keesokan harinya ketika dia kembali ke apartemennya, si perempuan ini pun masuk ke dalam, ingin menaikkan ke atas, lalu dia menggunakan lift. Tiba-tiba, apa yang terjadi di dalam lift juga? Sudah ada setan di sana yang mendekatinya. Sehingga perempuan ini pun semakin ketakutan. Walaupun dia tidak melihatnya saat itu, tetapi dia merasakan kehadiran setan itu kembali memanggil-manggil namanya. Akhirnya setelah kejadian yang sangat aneh itu, perempuan itu pun terus merasa ketakutan, dan setan itu pun tidak pernah meninggalkan dirinya kemanapun dia pergi. Akhirnya apa yang terjadi? Si perempuan ini pun ingin mengatakan dan juga lalu lari ingin pergi menemui bosnya kembali. Lalu dia pun datang menemui bosnya. Ketika dia mendekati bosnya yang dulu, ternyata bosnya juga sudah mati, sudah ditikam dan juga dimatikan oleh setan itu. Akhirnya perempuan ini menjerit ketakutan dan setan itu pun datang mendekati dia. Dan dia pun meminta tolong kepada siapapun, tidak ada satu orang pun yang bisa menolong dia. Akhirnya setan itu pun datang. Singkat cerita, sepanjang hidup perempuan ini tidak pernah ditinggalkan oleh setan akibat perbuatan jahat yang sudah dilakukannya. Pesan moral dari film ini, jangan pernah melakukan kejahatan karena iri hati.